Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Mardianto, kelas 10 RPA 1. Di sini saya akan menjelaskan definisi budaya. Pengertian budaya menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Cicero, kebudayaan merupakan hasil pengolahan jiwa dan pemikiran manusia yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Yang kedua, menurut Edward S. Casey, merupakan kebudayaan hal yang terlahir dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan dijadikan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kesatuan kompleks yang terdiri atas ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, hukum, dan budi pekerti yang dimiliki manusia dalam suatu komunitas masyarakat. Yang keempat, menurut Konjaraningrat, budaya adalah keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kelima, menurut Selo Soemarjan dan Sulaiman Soemardi, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Selanjutnya ada unsur-unsur budaya. Seorang ahli bernama C. Klukon membagi unsur kebudayaan menjadi 7. Yang pertama ada sistem kepercayaan atau religi. Dalam suatu masyarakat, kepercayaan atau religi memegang peranan yang paling utama. Sebelum berkembangnya agama, sistem kepercayaan manusia sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat transenden atau di luar kuasa manusia, seperti dewa-dewa dan roh nenek moyang. Pada kedua paham ini, roh nenek moyang dipercaya mendiami benda-benda dan alam sekitar manusia. Oleh sebab itu, benda-benda dan alam sekitar harus senantiasa dijaga. Kedua paham ini mulai bergeser sejak masuknya agama. Dan yang kedua, ada sistem pengetahuan. Suatu masyarakat umumnya memiliki sistem pengetahuan yang disepakati dan dipahami oleh setiap anggota masyarakat. Contoh sistem pengetahuan yang disepakati oleh masyarakat adalah pengetahuan tentang tempat dan benda-benda yang ada di alam sekitar, seperti laut, gunung, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga ada sistem teknologi. Secara sederhana, teknologi dapat dimaknai sebagai penemuan dan bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi dibuat oleh manusia dan berbagai benda yang ada di dalam sekitarnya. Semakin canggih teknologi, semakin baik pula hasilnya pekerjaan yang diperoleh. Contohnya negara penunggu, salah satu peninggalan dan hasil teknologi dari zaman perunggu. Yang keempat ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan sistem religi, latar belakang, kesukaan, derajat, dan tempat tinggal. Berdasarkan derajat dalam masyarakat, masyarakat terbagi berdasarkan sistem kasta, dengan kasta tertinggi diberikan kepada pemuka agama dan kaum bangsawan, sedangkan kasta terendah diberikan kepada rakyat jelata. Berdasarkan profesi, masyarakat terbagi menjadi pemilik, modal, dan pekerja. Berdasarkan tempat tinggal, masyarakat dibagi berdasarkan tingkat wilayah, misalnya RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya, dan provinsi. Di Indonesia, sistem kemasyarakatan yang banyak digunakan adalah sistem paguyuban dan patembayan. Yang kelima ada bahasa. Sebelum adanya aksara, masyarakat berkomunikasi dengan bahasa simbol, baik simbol berupa suara, gambar, atau gerakan tubuh. Memasuki masa aksara, masyarakat mulai mempelajari bahasa secara tulis. Bahasa di setiap negara umumnya terbagi menjadi 2, yakni bahasa nasional dan bahasa daerah. Setiap bahasa yang menjadi identitas masyarakat yang sulit dicari pembandingannya. Hal itulah yang menyebabkan adanya pergerakan untuk mempertahankan bahasa, terutama bahasa-bahasa yang terancam punah di berbagai daerah, termasuk Indonesia. Dan yang keenam ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dahulu, sistem ekonomi adalah disepakati masyarakat adalah sistem barter atau tukar-menukar barang. Sistem barter digunakan karena belum ada sistem mata uang. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan masyarakat
masa kini yang memiliki banyak kemudahan dan bertransaksi. Selain dapat bertransaksi secara langsung menggunakan mata uang, masyarakat masa kini dapat bertransaksi menggunakan jasa perbankan seperti transfer, cek, dan giro. Dan yang terakhir, ada kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang paling digemari karena mengandung unsur-unsur keindahan dan membawa pengaruh bagi siapapun yang menghayatinya. Bentuk-bentuk kesenian yang berkembang di masyarakat sangat beragam, mulai dari seni rupa, seni arsitektur, seni musik, seni tari, hingga seni pertunjukan. Pada zaman dahulu, bentuk kesenian yang muncul di masyarakat banyak dikaitkan dengan unsur spiritual, religi, dan kepercayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya mahakarya arsitektur yang bernapaskan ciri khas suatu agama, atau dibangun dengan tujuan memberi penghormatan kepada para dewa dan arwah leluhur. Contoh seni rupa bernapaskan religi dibuktikan dengan keberadaan patung arca dan relief pada candi yang menggambarkan dewa-dewa agama Hindu atau Buddha. Dan selanjutnya, ekspresi seni dalam budaya masyarakat. Ekspresi seni merupakan bentuk pengungkapan diri seniman tanpa melibatkan sisi emosi orang lain. Sementara itu, imitasi merupakan bentuk peniruan terhadap bentuk yang sudah ada, baik dari segi bentuk maupun gagasannya. Yang pertama, seni sebagai media komunikasi. Seni sebagai media komunikasi berkaitan erat dengan bahasa sebelumnya, yakni seni sebagai ekspresi manusia, baik berupa perasaan, gagasan, imajinasi, maupun kritik, dituangkan ke dalam bentuk-bentuk seni. Ketika bentuk seni tersebut dinikmati oleh masyarakat, secara tak langsung bentuk seni tersebut telah mengomunikasikan ekspresi penciptanya kepada masyarakat tersebut. Yang kedua, ada gambar sebagai salah satu media ekspresi. Bagi seniman, kegiatan menggambar dapat dimaknai sebagai kegiatan menuangkan emosi dan perasaan yang tercipta akibat pengaruh dari dalam dan luar diri ke dalam gambar. Dengan menggambar, pikiran dan perasaan manusia terekspresikan secara visual. Dalam proses menggambar, manusia menciptakan realitas yang terpisah yang setara dengan pengalaman-pengalamannya. Penyajian secara grafis yang demikian adalah cara yang vital untuk mencatat hasil pengamatan dan fenomena sekitar, memberi bentuk pada apa yang ingin divisualisasikan, dan mengomunikasikan berbagai pemikiran dan konsep yang dimiliki. Selanjutnya, fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Fungsi yang pertama adalah mempersatukan masyarakat. Budaya sebagai pemersatu masyarakat tercermin dalam berbagai contoh. Pada masyarakat yang hidup di wilayah agraris, terdapat budaya mengungkapkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Ungkapan rasa syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara adat. Contoh upacara adat untuk menunjukkan rasa syukur atas panen yang melimpah adalah upacara Seren Tahun yang digelar di berbagai daerah di Jawa Barat, ataupun upacara Penti di Manggarai, NTT. Pada upacara ini, masyarakat bahu-membahu menyiapkan segala perlengkapan upacara. Tradisi ini dilakukan masyarakat secara sukarela karena setiap anggota masyarakat merasakan pengalaman yang sama, yakni sukacita karena panen melimpah. Yang kedua, fungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh lainnya adalah kebutuhan manusia akan seni. Dalam menjalani kehidupannya, manusia dituntut untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, manusia bukanlah mesin yang dapat bekerja tanpa kena henti. Manusia membutuhkan waktu yang untuk istirahat dan menyegarkan pikiran. Salah satu cara untuk menyegarkan pikiran adalah dengan membuat atau menikmati berbagai bentuk seni. Untuk melepas stres, manusia dapat membuat lukisan, mendengarkan musik, atau menonton pertunjukan. Tanpa adanya kesenian, manusia akan merasa stres dan kehilangan semangat hidup. Yang ketiga, ada mendorong perubahan dalam masyarakat.
Budaya yang mendorong perubahan dalam masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, penerapan sistem mata uang menggeser sistem barter yang terlebih dahulu ada. Akibatnya masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal mata uang diharuskan untuk mulai menggunakan mata uang. Dalam bidang kesenian, masyarakat didorong untuk terus mengembangkan kreativitasnya dalam menciptakan berbagai bentuk dan variasi seni baru. Seiring waktu, manusia semakin tertantang untuk mengeksplorasi jenis-jenis seni yang baru. Contohnya jenis musik yang sebelumnya terbatas pada musik tradisional dan tema-tema sederhana, kini berkembang menjadi berbagai aliran musik dengan tema yang beragam pula. Bahkan tak jarang musik dijadikan media untuk menyampaikan kritik sosial. Bob Dylan dan Iwan Fals merupakan contoh musisi yang banyak memasukkan kritik sosial dalam musik yang mereka ciptakan. Jejak mereka kini banyak ditiru oleh para musisi muda. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.